Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat teman-teman dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Berbeda dengan video-video kemarin, tapi pada kesempatan ini saya justru menampilkan kepada teman-teman semua bagaimana seorang yang katanya kristolog ya, yang namanya sudah sangat terkenal, yaitu Aristo ya. Dia ini adalah seorang pendebat muslim yang selalu ingin menyampaikan hal-hal yang membuat kita jadi harus meluruskan ya, apa yang dia sampaikan. Karena dia ini seringkali membahas Alkitab ya dengan memakai dan menggunakan logikanya sendiri teman-teman. Dan kali ini ketika bertemu dengan seorang Kristuber Kristen, akhirnya si Aristo yang tadi begitu terkenal dan biasanya dia kalau menyampaikan soal Alkitab dan mempelintirnya begitu besar suaranya, tetapi ketika ketemu dengan Kristuber yang satu ini, akhirnya si Aristo ini kabur dari ruang diskusi teman-teman. Oke, langsung saja saya akan perlihatkan bagaimana detik-detik ketika Aristo harus keluar dari ruang diskusi di video yang satu ini. Ini dia teman-teman ya. Don ditandang juga Kainama, Ustaz Kainama membahas kekristenan. Ini dia. Kita bisa kasih link karena yang kamu bahas adalah Alkitab. Aduh, Pak Timothy, sabar dulu. Ini ruang saya. Sabar, kita pelan, sabar. Saya mau tanya, saya dulu ingin bicara. Saya mau kejar dia ini. Pak Aristo apa yang mau disampaikan? Silakan. Nanti jangan lari ya. Saya mau tanya ya. Saya mau uji otak Anda karena Anda. Saya tanya, Anda hebat Alkitab. Dengar dulu, makanya saya jawab. Enggak, saya mau tanya dulu. Oke, silakan. Oke, habis itu jangan lari ya. Jangan kau lari. Ya, oke. Silakan. Kalau Anda hebat, masuk dong ke room saya kayak seperti saya ini. Begitu loh. Mana ada kasih link kamu Aristo? Kamu berdusta bertakiat. Tidak pernahkah dikasih link kamu ketika kamu membahas Alkitab? Jangan bukan kerewakan. Ini sebentar Aristo, sebentar. Diam dulu dari tadi kamu bicara udah lama gini. Sebentar dulu, diam dulu. Pak Bomom, diam dulu, kasih mood dulu dia. Kasih waktu. Sebentar dulu gantian Aristo, gantian. Sebentar. Gantian Aristo, gantian. Diam dulu kamu Aristo. Pak Bomom dia mood dulu di mood. Sebentar. Kita santai saja. Gini Pak Bomom, sebentar. Aristo mau naik bicara apa? Kita bicara mengenai apa coba? Saya mau dengan Pak Bomom, Hatuha. Kita berdua saja, nggak ada yang ini. Sabar dulu. Kok kamu yang ngatur sih? Sebenarnya kamu naik ke sini untuk apa, Pak? Aristo sabar. Kamu yang ngatur. Aristo saya mau tanya dulu. Aristo sabar ya. Aristo ini teman-teman. Saya tanya kamu datang ke sini. Gini. Dengar dulu. Bukan kamu yang ngatur di sini, kok kamu yang ngatur kamu. Gini sebentar. Kamu diam dulu. Mulut diam dulu Aristo, diam dulu. Saya ngomong dulu ya. Nah, di sini kita melihat teman-teman ya. Ini saja bukan di channelnya si Aristo ya, tapi dia begitu besar suaranya teman-teman ya. Mulutnya itu nggak bisa ditahan gitu ya. Dan di sini juga namanya bukan Aristo dia kasih, tapi dia kasih Romeo. Saya nggak ngerti kenapa mereka ya tidak jujur saja dalam hal ini. Soal nama saja harus diganti-ganti. Aneh memang orang ini. Ya, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lihat saja nih si Aristo. Teman-teman gini, coba buka ya 3 terakhir dia live. Apakah dibuka link streamat yang dibahas Alkitab atau 4? Coba buka ya Jim Media Channel. Sebentar dulu, diam dulu Aristo kamu. Kalau kamu bicara, kalau saya bicara diam dulu. Diam dulu ya supaya takia kamu nggak kita dengar ya. Sampah pendapatan kamu. Dengar dulu, diam dulu. Coba teman-teman lihat ya di channelnya Jim Media Channel. Coba buka YouTube-nya dia. YouTube 3 terakhir yang membahas kekristenan. Ya. Apakah dibuka link atau Google Meet supaya kita kekristenan bisa mengkoreksi apa yang disampaikan mereka itu. Nah sekarang
Coba lihat di channel-channel kekristenan, Aristo. Ntar dulu Aristo. Ini cuma sebentar lagi. Kamu jangan itu loh, jangan kamu keloncotan, kamu nangis-nangis kain-kain. Coba kamu lihat ya di channel kekristenan ya. Apakah ada misalnya ketika di Antalog di Raksi misalnya dibuka link, pasti semua membuka link StreamYard semuanya. Ada di situ, ada di pin malah di situ. Anda bisa masuk setiap saat. Itulah kalian ya. Kalian itu penuh dengan takiyah seperti kamu Aristo. Kamu penuh takiyah dusta kamu. Kamu penipu pendusta kamu. Mengatakan Yesus menikah. Sejak kapan Yesus menikah? Sabar, yang lain diam dulu. Kita dengarin aja dulu. Dengar. Aristo masuk mau tanya apa? Kok tanya apa? Kalian sedang bahas apa? Itu makanya saya masuk. Kan Ini kita bahas Yesus menikah Pak Bombom. Yesus menikah kita bahas. Jangan mau diarahkan Pak Bombom. Jangan mau diarahkan sama dia. Ya Itu sabar, orang Pak Timothy. Saya keluar ini. Saya langsung tutup ini. Pak Timothy sabar. Keluar guys. Tutup sajalah Pak Bombom. Ya, oke, sabar ya. Oke. Pak Aristo saya mau tanya. Pak Aristo, jangan ditahan Anda dulu. kau diam dulu. Sabar Sabar. dulu. Kau yang punya channel atau saya? Saya cuma mau tanya sebentar. Sebentar. Si Timothy Kau itu kan harus saya masuk. respon dulu dong. Aristo sabar dulu Aristo biar Pak Bom dulu. Sabar Aristo, kan kamu saya diam punya dulu, kamu channel. Aristo. Kalau saya Iya, nanti kau bicara dengan Timothy. Saya kan yang punya channel. Saya belum bicara Ya. sama kau dari Benar, tadi. Kau hargai benar, saya. benar. ini saya Nah, makanya terus? kasih waktu saya bicara. Dari tadi kau sudah bicara. Saya sekarang giliran saya bicara. Gimana? Saya juga mau Satu bicara. kata pun. Kau jangan nggak usah keras-keras. Udah buang aja sampah ini Pak Bombom. Pak Bombom cari saya. Kau cari ke sini. Kau datang ya. Saya tunggu. Kau datang ke Manokwari. Kurang ajar kau ini kau. Oke. Sekarang saya tanya. Aristo, sudah sebentar diam. Pak Timothy diam. Bicara apa? Aristo, kau kan suka bahas. Kamu kurang Alkitab, ajar. kan? Aduh, Pak Timothy ini. Aduh. Kurang ajar Saya apa? kasih kesempatan saya bicara dulu. Makanya Nggak usah. waktu Pak saya Timothy. bicara dong. Aristo, sebentar. Saya mau tanya. Kau suka bahas Alkitab kan? Saya respon dulu dong. Ya, kau tukang bahas Alkitab kan? Kau tukang bahas Iya, saya Alkitab bahas kan? Alkitab. Kita berdua. Oke, kau ahli Alkitab. Kau ahli Alkitab. Keras suara. Kau ahli Alkitab. Kau ahli Alkitab. Kau bom-bom, enggak usah besar-besar suara. Saya enggak takut dengan suaramu. Iya, ya udah. Kau ahli Alkitab. Kau ahli Alkitab. Kau ahli Alkitab. Ya. Kau ahli Alkitab. Enggak, saya tanya. Kau ahli Alkitab. Kau ahli Alkitab. Kalian bahas apa? Kau- Bahas Alkitab. Hei, kelakuan kau biadab mengatakan Yesus menikah, ya. Biadab Sabar, kelakuan sabar. kau Aristo. Kau ahli Kurang Alkitab, ajar kau. Aristo. Sebentar, Kelakuan sebentar, kau sebentar. brengsek mengatakan Yesus Abang. menikah. Sudah abang, biarkan aku saja hadu-hadu dengan dia. Kamu sudah menista agama ini, ya. Kamu sudah menista agama. Tuhan orang Kristen kau katakan menikah. Kamu kelakuan kau biadab, kelakuan kau itu brengsek oknum kau. Udah Aristo, sebentar ya Aristo ya. Ya udah Aristo, anak kecil, Bicara anak kecil. baik-baik. Ya kita bicara baik-baik ini. Udah, saya tanya Aristo. Ya udah tenang. Saya lihat Aristo, kamu ahli Alkitab, suka bahas Alkitab. Ada, saya punya bahasa saya ahli Alkitab. Silakan buktikan. Ada. Enggak. Pengakuan Kenapa saya kamu ahli punya hak Alkitab. membahas Alkitab? Kenapa kamu suka bahas Alkitab? Kenapa kalau saya bahas Alkitab? Setiap kita Imanmu apa? Imanmu Imanmu Islam. apa? Kenapa kau suka bahas Alkitab? Yesus nabi saya. Oke, di mana Al-Quran Yesus tertulis nabi Yesus? saya. Tolong tunjukkan. Oke. Yesus Di mana? tidak tertulis di Lucu Al-Quran. ya, Aristo. Kau hatua sama saya. Oke, sekarang saya tanya kau, Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Versi apa? Versi Bible. Kau mau tanya? Versi Al-Quranmu. Apa bilang Yesus ada di Al-Quran? Al-Quran, silakan. Versi Al-Quran, Yesus lahir di mana? Kasihan. Yesus lahir Ya, di Yesus Palestina. lahir di... Oh, di Palestina. Goblok, bodoh kamu tolol. Aduh, Aristo bodohnya minta ampun kamu. Aduh. Gak malu kamu di sini kamu. Masih bertakia kamu, Aristo. Kamu ini. Masa Yesus lahir di Palestina? Aristo kayak saya begini. Ya udah yang lain aja ya. Kayaknya Pak Bom kayaknya nggak kelas sama dia.
Enggak, Ya sebentar Pak, sebentar. Saya ngomong sebentar. Ya, silakan. Aristo. Silakan, tergugat. Aristo, Sabar. lu mau buka camp gitu ya? Iya, karena agama lu tuh aman. Mau menista apapun aman kalian, gitu kan ya? Makanya kasih waktu dong saya jawab ini. Iya, itu namanya pengecut. Kan keroyok. 10 Ya kan? lawan 1 nih. 10 lawan 1. Oh, dia mabuk, Pak Bombom turunkan saja dia, Pak Bombom. Jangan turun deh, Buang jangan aja turun. nih. Pak Bombom turunkan saja, Pak Bombom. Pak Timothy Apa dia apaan sih? Aduh, biar penggugat saja yang bicara dulu. Pak Timothy diam dulu, Kayak biar gini. Pak penggugat. Yang mana yang mau saya respon? Gue berani ikut camp. Datang lo. Ya udah open camp dong. Gini kan? Ya. Enak Lo dong. ke Amsterdam. Berani nggak ke Amsterdam? Open camp gini Netral. apa yang mau di ini? Ya kan? Nah, Iya, karena agama lu, Islam masih, Yesus Pak lahir di polisi, Palestina. kalau begini, ya. Kenapa? Karena misi kalian sekarang memang mau menangkepin orang Kristen. Ya, termasuk gaya-gaya kamu, ya, kain nama, ya. Kalau kamu mau debat face to face, gua layanin lu ke Mesir. Kita face to face. apa? Oke, kita lihat dulu bahwa beberapa waktu yang lalu itu teman-teman ya, anak Batak ya ditangkap. Lalu kemudian Pak MKC juga ditangkap karena katanya kenapa? Karena menista agama Islam. Tapi kenapa ya si Aristo dan teman-temannya seperti si Nandar nggak pernah ditangkap? Padahal mereka lebih luar biasa loh. Sampai dikatakan juga si Uwas itu, ya kan masih ingat, si Nandar juga begitu. Apalagi si Aristo ini mengatakan kalau Yesus itu menikah, ini luar biasa sekali mereka. Tapi kenapa itu pertanyaannya, kenapa mereka ini aman-aman saja? Nggak ngerti teman-teman ya, nggak ngerti kenapa bisa begitu. Oke, kita lanjut saja dulu. Bagaimana ketika si Aristo ini sebentar lagi mau kabur teman-teman ya. Lihat saja dulu. Ini dia. Kamu ke Mesir ke tempat saya. Mesir. Mesir mana? Punya duit ya? Sabar dulu. Punya duit ya? Mana lu belajar lagi lah. Dia tanya Mesir mana penggugat? Bos. Hah? Sebentar dulu. Saya ambil HP. Ambil Kamu HP dulu. cerita Mesir. Besarkan layar Kamu saya, Pak Mesir Bobo. nggak? Mampu nggak ke Mesir kamu? Oh, usah dibesarkan. Ngapain kamu? Kamu siapa dibesarkan? Kurang ajar kamu. Hah? Saya baru 1 minggu dari Mesir, Bos. Kamu dari Mesir mana? Berapa lama? Iya, kamu dari Mesir mana? Oh, Mesirnya mana? Gitu loh. Kamu ngomong Mesir mana? Kamu Mesir mana? Dia habis jualan martabak Mesir, sang penggugat. Oh, jual martabak Mesir. Oh, dia pakai laptop, tau nggak ngapain? Dia googling. Dia googling ke negara Mesir dia. Iya. Kemarin Aristo baru umroh dari Arab Saudi. Dia mampir cuma transit di Mesir. Habis itu dia bilang dia sudah kuasa Pendusta, penipu kamu, pendusta. Makanya kesebesar. Orang cuma transit kamu bilang di Mesir. Dia pergi ke Mesir tuh kasapu. Aristo, pesan saya, kalian ya, jangan bahas-bahas Alkitab, ya, jangan sok jago, ya. Kalau bodoh, Benar itu. ya kalau kau bodoh tentang Alkitab, kau bodoh, jangan kau sok pintar. Ya, dalam surat An-Nahl 108 katakan, jangan memaki sesembahan orang. Ya, Kalian dia ini nggak sok ngerti. pintar. Jangan diam dulu. Sok pintar. Ya. Nanti kalau saya tanya Al-Quranmu, kau bingung lagi. Boleh saya tanya sama kau Al-Quranmu? Boleh? Namanya ditanya. Kalau kita tahu kita jawab. Kita nggak tahu ya kita nggak bisa jawab. Itu Coba, normal. kamu bisa bahasa Arab enggak? Bagaimana? ada Pak Bobo. Bagaimana? Sebentar. Bagaimana kau membahas Alkitab sedangkan Al-Quranmu kau tidak kuasai? Pertanyaan saya, bagaimana kau punya Nabi Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Coba kau tolong jelaskan. Bagaimana caranya? Coba. Sekarang kalau Oke, ikut oke. logika falasimu, ya kan? Kalau Apa? ikut logika falasimu, ya kan? Ah. Apakah dengan analogi yang sama, ya kan? Dengan Apa? analogi yang sama, haruskah orang Apa? itu menguasai baru dia bicara yang lain?
Jelaskan saja bagaimana Musa Jelaskan mengeluarkan saja. bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oh, jelaskan Udah saja. Pak, Coba Pak jelaskan. Timothy, Pak. Menurut Sebentar, Pak sucimu. Timothy. Sebentar. Ya, Sebentar. Yang Dengan mana logika mau falasimu, apakah orang harus menguasai baru bisa menyampaikan gitu? gini. Ya berarti kalau gitu guru nggak harus sekolah, nggak harus menjadi guru untuk ngajar anak muridnya, kan begitu ya? Saya mending keluar. Teman-teman, jangan mau digiring ke yang lain, teman-teman. Kalau diskusi debat mereka ini, udah jelaskan satu, jelaskan saja. Pak Bom, sebentar, Beradir. Sebentar dulu, Beradir. Dia lari, mabok. Sebentar, Pak Bom, sebentar, Pak Bom. Teman-teman, sebentar dulu, Pak Bom, sebentar. Kalau diskusi sama orang ini, oknum-oknum seperti itu, kalau pertanyaan, kejar pertanyaannya, kenapa dia keluar? Karena dia tidak bisa menjawab bagaimana Musa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia nggak ngerti, ditanya. Ketika disinggung tadi ke kitab sucinya, mengenai ajarannya, dia langsung keluar ketakutan. Karena ini adalah penipu si pendusta ini, si Aristo ini. Karena ini memframing. Bagaimana Yesus bisa menikah? Di kitab suci aja Isa itu tidak menikah, tapi dia katakan menikah. Kan goblok ini si kelakuan bodoh satu ini. Nah, itu teman-temannya. Jadi inilah bagaimana seorang si Aristo ini teman-temannya. Bukan di channelnya loh. Ini bukan di channelnya, tapi di channelnya Pak Bom, tapi dia masih saja besar mulutnya teman-teman. Nah, itu sebabnya memang bahwa ketika mereka mau buat semacam diskusi seperti yang saya tampilkan di sini itu mereka jarang sekali memberikan linknya. Dan kalau misalnya sempat masuk ya di link itu, kalau misalnya mereka sudah bagikan dan mereka memang sengaja mengeroyok yang masuk di situ, ya mereka tidak mau kalah berdebat teman-teman ya. Dan saya juga memang nggak mau berdebat kan begitu. Tapi ya inilah si Aristo ini. Dia beberapa kali mempelintir ayat-ayat Alkitab dan saya juga sudah pernah memberikan pelurusan pada saat itu ya. Dia mengatakan kalau nggak salah soal Yohanes 1 ayat 1 ya, bagaimana dikatakan di sana bahwa firman itu adalah Allah dan firman bersama-sama dengan Allah. Ya, dan dia berkata bahwa bagaimana mungkin ya kan ya bagaimana mungkin seorang manusia gitu kan menjadi apa waktu itu dia bilang ya, yang penting dia berkata kalau misalnya memang ya firman itu yang menjadi manusia, berarti ya semua manusia ini ya sebagai anak Allah dong kalau begitu ya. Dia nggak ngerti ini masalah apa namanya yang diajarkan dalam kekristenan kita. Mereka nggak mengerti teman-temannya. Mereka berpikir bahwa itu secara harafiah. Bayangkan saja, dikatakan anak Allah, mereka berpikir berarti Allah itu beranak. Nah, ya kan, aneh memang cara berpikir mereka. Jadi istilah-istilah di kekristenan mereka nggak tahu, tapi oleh karena mereka nggak tahu, nggak ngerti, malah mereka mempelintir, membuat arti yang bukan-bukan. Nah, akhirnya ketika ketemu dengan Pak Bom, nah si Aristo ini kabur terbirit-birit teman-teman ya. Oke, jadi itulah si Aristo yang sukanya ya ngomong besar, tetapi sebenarnya isinya tidak ada. Sekian saja dulu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.